Asia Tenggara, ke Malaysia apa ke Bangkok? Halo guys, selamat pagi semuanya. Balik lagi bareng gue Alfat. Di kesempatan kali ini, sebenarnya gue nggak terlalu ingin banget sih bikin video yang ini, soalnya ini lebih ke cerita gue waktu gue solo traveling terakhir kali kemarin. Jadi di komen YouTube gue itu banyak banget yang bertanya, kenapa sih travelingnya harus ke negara itu? Kenapa sih nggak cari negara yang istilahnya banyak orang kunjungi, tetapi emang terkesan jarang juga yang banyak kunjungi? Loh, gimana? Banyak yang kunjungi tapi sedikit yang kunjungi. Nah, jadi di sini gue bakal cerita ke teman-teman semua, sekalian ngasih tips juga mengenai solo traveling. Sebenarnya seperti video-video gue sebelumnya, bahwa solo traveling itu nggak ada ilmunya ya, alias harus dipraktekkan. Tapi setidaknya dengan kalian nonton video gue ini, jadi ada sedikit gambaran ketika kalian semua mau solo traveling gitu. Nah, jadi di sini gue bakal ngasih tahu tips and trick, atau lebih ke pengalaman deh ya, lebih ke pengalaman gue waktu gue mengunjungi salah satu negara di Asia Tenggara. Jadi gue kemarin itu di awal Januari tahun 2018 tuh gue solo traveling gitu, tapi nggak solo traveling kayak ke Singapura gitu ya. Jadi gue kemarin ke Bangkok. Ada yang udah pernah ke Bangkok? Pasti ada yang udah kan. Nah, di sini gue sharing aja sih sekalian. Jadi kemarin itu gue alhamdulillah masih bisa diberi kesempatan umur dan rezeki untuk pergi ke Bangkok dan sendiri. Jadi gue kemarin solo traveling itu ke Bangkok kurang lebih 1 minggu atau 6 hari menuju 7 hari gitu ya, kayak 6 malam 7 hari gitu. Jadi gue di sana sendiri dan alhamdulillah lancar dan balik ke Indonesia dengan selamat. Sebenarnya kalau misalkan kita ngomong masalah Bangkok, yang pertama kali didengar itu ada kayak Lady Boy, pantai Bangkok, makanan yang aneh. Tentu ya itu menjadi salah satu ciri khas kota Bangkok gitu. Jadi pas ketika kita mau pergi ke Bangkok, pasti yang dipikirkan itu. Cuman yang menjadi alasan gue pergi ke Bangkok yaitu gue bener pengen tahu banget masalahnya kita itu di satu wilayah yang mana orangnya itu mirip, tingginya juga mirip, segalanya pokoknya mirip deh. Kalau di Asia Tenggara kayak Filipina, Malaysia, Thailand itu kan mirip-mirip gitu kan orangnya kan. Nah, jadi gue itu tertarik banget ke sana, terutama mengenai bahasa. Sawadikap. Nah, jadi gue itu banyak pertanyaan ketika di Indonesia, kenapa sih Thailand kok bahasanya bisa beda dan lain sebagainya. Padahal kan kita nggak terlalu jauh kayak dari sini ke Eropa, dari sini ke Timur Tengah. Nah, itu yang membuat yang memberi motivasi ke gue supaya gue bisa berangkat ke Thailand. Dan setelah direncanakan beberapa bulan, inget ya, untuk merencanakan sebuah solo traveling, sebenarnya kalau buat travel doang oke lah, dalam seminggu 2 minggu oke lah ya. Cuman kalau misalkan yang jauh dan lama, kayaknya kita harus bikin rencana perjalanan kita. Jadi selama kita di suatu tempat itu mau ngapain aja, kemana aja, jadi ntar waktu-waktu kita itu nggak terbuang dengan cuma-cuma gitu. Gue nyiapin 5 bulan dari mulai pengurusan tiket, kemudian ngumpulin duit juga. Soalnya banyak banget yang nanya ke gue, Bang, lu kerja apaan sih? Gue masih mahasiswa coy. Nah, jadi gue itu solo traveling karena emang gue masih mahasiswa dan budget gue juga terbatas. Makanya gue pengen share. Oke, balik lagi ke maksud video ini. Terus gimana gue ngomong di sana? Kan gue takut nih istilahnya, tapi lu nggak bisa berbahasa Thailand. Tenang aja, lu pakai bahasa Inggris yang pas-pasan, mereka juga ngerti kok. Gue juga kemarin di sana sering banget sih kayak nanyain alamat, nanyain yang sebagainya pakai bahasa tubuh. Gue mungkin di sini bakal ngasih tahu persiapan sebelum kalian ke Bangkok ya. Yang pertama yaitu kalian harus tahu Bangkok itu di mana. Pasti tahu kan bahwa Bangkok itu di Asia Tenggara, anggota dari ASEAN, Association South of Us Asian Nation. Jadi kita no visa, kita nggak membutuhkan visa, kita cuma butuh paspor. Nggak bakal jelasin cara bikin paspor di video ini, ngasih tahu secara sepintas aja ya. Jadi paspor kalian bisa bikin di kantor imigrasi, dan itu nggak terlalu mahal dan nggak terlalu lama. Itu paling check a time about seminggu lah ya paling lama. Terus paling mahal juga kayak 300 atau 400 ribu gitu. Kenapa kita harus bikin paspor? Jadi kalau menurut gue ya, gue nggak pernah searching paspor itu definisinya apa. Cuman menurut pendapat gue kayaknya paspor itu sebagai KTP kita internasional. Jadi kalau KTP kita biasa itu berlaku untuk di Indonesia, kalau kita keluar negeri yang berlaku itu bukan KTP tapi paspor. Jadi kalau ada apa-apa kita bisa pakai paspor itu. Hari terakhir gue ke Bangkok, gue Jumatan di Kedubes gitu kan. Nah, di situ itu kalian harus bawa KTP atau paspor. Jadi paspor itu sangat dibutuhkan ketika kalian traveling. Tapi lain cerita kalau misalkan kalian pengen pergi ke kayak ke Korea, ke Jepang, itu membutuhkan visa ya. Apa itu visa? Oke, kita next time bakal bahas itu. Jadi kalian harus punya paspor. Bikin dulu paspor ya.
jangan mikir kalian bisa kesana dengan KTP atau dengan kakak atau dengan askes malah. Jadi kalian harus punya paspor, kalian harus bikin dulu paspor. Oh ya, paspor itu berlakunya untuk 5 tahun apa 6 tahun ya. Setelah kalian punya paspor, yang kedua kalian harus punya alasan yang jelas kenapa pingin ke sana. Jadi jangan cuman oke deh kita sekarang pergi ke Semarang, tring ke Semarang, dan udah di Semarang bingung mau ngapain malah nanya-nanya. Nggak gitu juga. Jadi di sana kalian harus jelasin hari pertama kalian mau kemana, atau misalkan target kalian itu misalkan mau alam semuanya. Kalian tinggal tentuin hari pertama ke alam mana, ke alam gaib, ke alam sutra, bebas lah itu kalian. Tapi yang jelas kemarin gue intinya pengen tahu kultur kenapa bisa berbeda. Jadi emang kebanyakan di video gue mengenai kultur. Apabila kalian masih bingung masalah itinerary atau perjalanan, runtutan kegiatan kalian kayak gimana, kalian bisa tanya gue di komentar di YouTube ini. Insya Allah gue bakal jawab sebisa gue, seinget gue, soalnya kayak udah lupa gitu loh. Buat yang kalian baru pertama kali ke Bangkok, gak usah takut, gue pasti bantu. Komen aja di bawah ini. Yang ketiga, budget. Jadi kalau ke Malaysia, Singapura, Thailand, so far masalah tiket nggak sampai kayak ke Jepang 5 juta gitu ya. Jadi banyak banget tiket promo. Bahkan kemarin ada Air Asia yang free seat, gratis kursi gitu. Cuman ya kalian harus berburu gitu Indonesia untuk mendapatkan tiket gratis. Tiket pesawat oke, udah beli, hostel udah ready, kemudian rencana perjalanan udah matang. Nah yang terakhir kalian tinggal mempersiapkan diri dan mengetahui kultur, mengetahui kebiasaan mereka. Karena setiap negara kan punya peraturan-peraturan yang berbeda ya mengenai wisatawan. Jadi Bangkok itu pas gue nyampe ke Bangkok itu hari Senin maghrib gue nyampe Bangkok itu maghrib. Nah banyak yang nanya ke gue gimana kalau nyampe Bangkoknya itu maghrib, bandaranya di mana sih? Gue nyampe di Don Mueang International Airport, atau sekarang itu biasa dibilang bandara low cost, karena bandara-bandara buat yang kayak Garuda Indonesia, Qatar Airlines itu mereka berhentinya di Suvarnabhumi Airport. Jadi kalau kayak gue kemarin low budget, pilih penerbangan yang murah, itu gue berhentinya di Don Mueang International Airport. Tapi so far so good. Pas pertama gue nyampe, gue langsung nyari musola, tapi gue nggak nemu musola. Jadi gue langsung aja lanjut ke pintu keluar, ke imigrasi. Gue cap masuk Thailand, dan woi gue masuk ke Thailand. Gue akhirnya bisa masuk ke negara Thailand, khususnya di ibu kotanya yaitu Bangkok. Gue udah nyampe di Bangkok. Pas gue mau keluar, di sebelah kiri itu ada penjual SIM card. Sampai di tengah kota Bangkok. Kebetulan hostel gue itu di antara bangunan-bangunan tinggi. Tapi nggak sampai ke situ bis ya. Cuman turun sampai pemberhentian pertama MRT. Disebutnya apa sih ya? Oh BTS, sorry BTS. Jadi gue berhenti di bis sampai di terminal stasiun pertama gue pemerhentian BTS, dan dari situ gue tinggal naik BTS. Nah challenge yang kedua yaitu gue harus tahu cara menggunakan BTS. Tapi don't worry, karena di Bangkok juga pakai bahasa Inggris dan orangnya banyak banget, nggak kayak di Singapura. Ini bener-bener banyak. Soalnya Bangkok itu salah satu kota paling padat di Thailand, dan gue akhirnya nanya-nanya juga cara pakainya. Soalnya di sana pakai koin gitu kan, kayak di Malaysia pakai masukin koin, dan akhirnya keluar tiket sekali jalan. Gue waktu malam itu sekali jalan doang ya. Soalnya gue mikirnya yang penting gue nyampe dulu ke penginapan, gue mau sholat, mau istirahat, mau beres-beres, dan gue mau tanya-tanya buat aktivitas besok supaya lancar, supaya nggak kemalaman gitu nyampe hostelnya. Dan pasti gue nyari hostel kan harus nyari dulu kan, jadi supaya nggak larut, gue langsung beli yang one way, langsung turun di beberapa terminal dan beberapa stasiun BTS dari tempat pertama gue naik, kemudian turun. Pas turun itu nggak langsung di hostel, jadi kayak jalan sekitar 500 meter gitu. Sekalian gue lihat kanan kiri, wah emang lebih old ya tahunnya, jadi kotanya lebih kelihatan kota tua kalau di Bangkok itu, tapi asik. Dan di sana nggak ada Indomaret, nggak ada Alfamart, adanya 7-Eleven. Kalian beli di 7-Eleven itu mirip di Indomaret gitu, teknisnya mirip, keranjang-keranjangnya mirip, cara penyusunannya mirip. Jadi gue kayak beli roti dulu sama beli minum, soalnya gue juga lapar. Oke, balik lagi. Tadi ceritanya sampai mana ya? Jadi pas gue udah nyampe di hostel, gue langsung istirahat gitu. Gue langsung check in dari tiket online yang dibeli di Indonesia. Jadi gue ngeprint dulu. Nah ketika kalian pergi ke Thailand, print sebanyak mungkin apa yang kalian butuhkan, seperti itinerary kalian fotokopi, paspor kalian fotokopi, tempat-tempat yang kalian inginkan itu di print dalam tulisan Thailand, kemudian difotokopi. Jadi ntar kalau ada apa-apa kalian bisa tinggal nunjukin doang itu. Soalnya biasanya pelafalan kita dan pelafalan mereka beda, jadi kadang itu juga membuat cekcok gitu sama orang mereka gitu. Jadi kalau misalkan kalian ke Thailand kan tulisannya beda, nggak alfabet,
kemudian cara pelafalannya beda. Jadi tips selanjutnya kalian harus ngeprint pakai bahasa Thailand. Kalau nggak tahu cari di Google, itu udah komplit banget. Yang keempat ini yang paling penting selaku kalian traveling atau misalkan kalian solo traveling itu selaku muslim. Alhamdulillah gue juga muslim dan gue di sana emang agak sedikit kelabakan masalah makanan halal 4 sehat 5 sempurna, terutama makanan rumah. Jadi di sana itu sama kayak di kita, ada warteg, ada KFC, McD dan lain sebagainya. Cuma selaku traveling kita harus pilih-pilih makanan yang murah. Dan kalau di Thailand itu makanan murah plus makanan halal. Nah, makanan halal di Thailand itu memang sedikit susah karena emang mayoritasnya bukan beragama Muslim, bukan beragama Islam. Jadi gue beberapa kali tuh milih makan roti atau makan noodle gitu. Soalnya di Bangkok juga banyak makanan yang udah ada sertifikat halalnya. Jadi nggak usah takut masalah makanan. Atau kalian ada beberapa yang milih gue nggak mau traveling ke Bangkok deh, soalnya makanannya susah atau misalkan terkenal dengan makan serangga dan sebagainya. Emang bener sih. Emang bener di sana banyak banget makanan yang dari serangga-serangga kayak gitu dan yang nggak halal juga banyak. Jadi kalian selaku travel harus smart, harus pinter mengolah kegiatan kalian supaya jangan sering lapar. Cukup sehari 3 kali aja deh makannya, pagi, siang, sama sore. Mengantisipasi low budget gimana? Kalian cari hostel yang udah ada breakfast ya. Jadi pagi-pagi kan breakfast rata-rata sereal tuh kalau nggak roti. Jadi udah ke cover nih, makanan pagi udah ke cover. Siang itu kalian bisa sambil makan-makan cemil-cemilan manja, cemil-cemilan cantik dan murah gembira. Kemudian dan yang paling penting adalah makan malam. Tips dari gue, kalau misalkan kalian mau makan malam, kalian harus makan yang lebih baik daripada makan pagi, makan siang. Jadi makan malam itu puncaknya. Karena mengapa? Ketika kalian tidur, ketika kalian istirahat malam, tubuh kalian bakal merecovery makanan yang ada masuk selama 1 hari. Nah, makanan yang terakhir ini gue tuh biasanya cari yang rada-rada sedikit-sedikit 4 sehat 5 sempurna ya. Jadi biar ketika besok gue bangun tidur itu fresh, jadi gue bisa langsung melanjutkan aktivitas lagi dan nggak terganggu karena masalah pencernaan dan sebagainya. Jadi tenang aja buat makanan halal di Thailand, don't worry, it's okay and be happy. Yang kelima adalah transportasi. Buat transportasi di Bangkok itu apa yang harus dipersiapkan buat transportasi? Yang jelas di Bangkok itu transportasinya lebih bermacam daripada di Indonesia. Soalnya ada BTS, ada monorail juga. Overall nggak ada permasalahan sih ya. Kalau misalkan kalian yang sering pakai kereta itu sama aja sih. Cuman di sana itu rutenya itu memang berseliweran. Jadi kalian harus udah searching informasi gitu mengenai rute-rute. Kalau kalian mau ke tempat A, ke tempat B, kalian harus berhenti di mana, naik apa. Dan ketika hari haknya atau praktik di lapangannya, kalian tinggal nanya ke teman-teman Thailand, ini alamat ini di mana, kemudian cara kesini naik apa, kemudian bayarnya berapa, kalian tinggal nanya aja. Nah, cuma ada cerita yang paling menarik. Jadi ada gini loh, gue kan bukannya mirip orang Thailand ya, gue Asia Tenggara rata-rata mirip orang Thailand lah ya wajahnya. Jadi gue pernah naik Chao Phraya. Chao Phraya itu kayak jadi di Thailand kan banyak sungai gede dan itu dipakai buat transportasi. Nah, jadi di situ ada kayak perahu dari satu tempat ke tempat lain gitu. Dan itu selalu penuh. Gue juga nggak paham kenapa orang Thailand banyak yang menggunakan perahu. Mungkin karena jalanannya macet ya kayak Jakarta. Jadi mereka lebih memilih kendaraan atau transportasi sungai, yaitu disebut Chao Phraya Express. Di situ ada beberapa bendera, ada dari bendera kuning, bendera oranye, ada bendera putih, ada nggak ya? Gue lupa. Pokoknya kemarin gue pakai bendera oranye. Gue saranin ke kalian pakai bendera oranye, soalnya itu bendera turis yang low budget. Jadi bayarnya paling kalau dirupiahin ya cuma 2.000 atau 2.500 sampai 3.000. Paling mahal 5.000 lah, jadi nggak terlalu mahal gitu. Sedangkan kalau kalian salah bendera dan naik bendera turis yang eksklusif, itulah jadi itu priority gitu. Itu bayarnya bisa sampai 20.000 atau bahkan 30.000. Jadi jangan sampai salah. You should use the orange flag when you are going to another place with the Chao Phraya Express. Jadi ketika kalian menggunakan Chao Phraya Express, pastikan bendera itu menggunakan bendera berwarna oranye. Nah, di situ gue disangka orang Thailand. Jadi sebenarnya gue beli tiket, kemudian pas gue naik, gue nggak ditagih gitu tiketnya. Jadi gue beberapa kali nggak bayar. Gue langsung aja antri, gue langsung naik ke perahu dan gue nggak ditagih gitu si tiketnya. Soalnya si mbak sawadikap, si mbak sawadikap yang nagih tiketnya itu
nggak memperhatiin gue, disangkanya gue orang Thailand. Jadi mereka kebanyakan yang mukanya kayak Chinese, Korean, Arabik atau misalkan bule-bule gitu, mereka ditarik gitu ya kayak tiket. Sedangkan gue dilewat begitu saja. Gue kecewa dong ya, soalnya gue merasa gue turis dan gue nggak dianggap sebagai turis. Tapi itu kesempatan banget buat low budget. Jadi kalian bisa menekan angka transportasi kalau misalkan kalian mau pergi menggunakan Chao Phraya Express. Tapi ini nggak usah ditiru, tapi mungkin boleh dicoba. Gue juga beberapa kali bayar dan beberapa kali nggak bayar, dan emang itu efektif banget. Tapi kalau misalkan kalian nanti ketangkep, mungkin kalian di penjara karena nggak bayar. Jadi saran gue bayar aja deh. Lagian nggak terlalu mahal juga. Itu buat transportasi. Ada BTS yang kayak monorail MRT gitu. Ada bis juga. Nah, gue sempat pergi ke salah satu Golden Mount. Itu gue menggunakan bis. Di vlog ke Bangkok kemarin gue ngasih tahu cara naik dan bayarnya pakai mana. Kalian tinggal tonton vlog selanjutnya sebelumnya aja. Bis itu overall di sana lebih tertata daripada di kita. Jadi di sana meskipun busnya kayak Kopaja dan sebagainya itu tersusun, kita harus turun di mana itu ada haltenya. Kita naik berapa, bayar berapa itu ada bayarannya. Jadi nggak mungkin ada pemungutan liar dan atau karena kalian turis kalian bakal dimahal-mahalin. Enggak, di sana benar-benar udah tersusun banget. Jadi Bangkok itu kalau transportasi gue bilang 1-2 langkah lebih maju lah daripada Indonesia. Tapi kalau misalkan macetnya sama aja sih. Kayaknya kalau misalkan gue bahas semua di video kali ini kayaknya kurang afdol gitu ya. Jadi biar kalian bertanya-tanya gitu, video selanjutnya gue bakal ngomong apa sih mengenai cerita di Bangkok dan kisah apa sih yang menarik. Kalau misalkan kemarin waktu gue di Singapura kan gue ketika antri gue pin BAB banget dan gue pegang uang 1 juta dititipin ke belakang gue, dan itu so awkward banget dan gue scary banget nitipin duit buat hanya beli tiket MRT. Nah di Bangkok juga ada juga beberapa cerita, banyak banget cerita yang sangat menarik yang mungkin bisa jadi pelajaran buat teman-teman semua ketika kalian pergi ke Bangkok. Jangan sampai ngulang kesalahan yang kayak gue. Jadi nanti di next video gue bakal ngasih tahu ke teman-teman semua. Jadi untuk video kali ini gue cukupkan 5 tips aja, 5 cerita, 5 trik atau 5 pengalaman yang gue kemarin alami di Bangkok. Jadi kalau misalkan kalian punya pertanyaan mengenai 5 tips atau trik yang gue udah kasih tahu ke teman-teman barusan, kalian bisa tanya selengkap-lengkapnya di kolom YouTube gue atau misalkan di DM Instagram gue ataupun ke email gue juga. Oke guys, thanks for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe, and wait for the next video about tips and trick about Bangkok. Bye, see you next time.